Mendalami kasus balita raya yang menjadi sorotan publik. Dari luar studio sudah ada Dr. Vini Adiani Dewi, Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat. Selamat siang, Dr. Vini, bagaimana kabar Anda? Alhamdulillah, selamat siang. Baik, salam sehat dokter. Alhamdulillah. Apa tanggapan awal terhadap temuan kasus tragis ini di mana seorang anak balita meninggal dalam kondisi tubuh penuh cacing dan diduga mengalami gizi buruk? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ucapkan bela sungkawa kepada keluarga besar Ananda R yang dalam hal ini kemarin ya mengalami kematian akibat adanya tubuhnya tadi adanya infeksi kecacingan. Dan tentu seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur, respon kami adalah tentu meminta maaf ya kepada masyarakat Jawa Barat bahwa kami belum semaksimal mungkin memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dan tentu dengan kejadian ini banyak hal yang kita akan perbaiki. Ya, dari mulai yang tentu yang pertama adalah peningkatan kapasitas atau kompetensi sumber daya manusia yang ada di puskesmas dan juga di fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Itu yang akan kami koordinasikan dan kami akan fasilitasi karena ke depan tentu tidak boleh ada lagi kejadian serupa yang terjadi kepada anak-anak kita di Jawa Barat. Baik, tidak boleh ada lagi kejadian serupa ya dokter. Bagaimana sebetulnya mekanisme pengawasan kesehatan anak-anak rentan di desa-desa pelosok seperti tempat tinggal balita tersebut? Apakah ada intervensi rutin dari puskesmas ataupun posyandu? Ya, sebetulnya kalau dari berdasarkan informasi yang didapatkan baik dari puskesmas, dari kepala puskesmas, juga dari kepala desa dan dari Pak Camat, pelaksanaan kegiatan yang tentu kita tahu bersama ya bahwa keberadaan balita itu setiap bulan itu memang harus dipantau ya, termasuk pelaksanaan posyandu yang diharuskan dirutinkan dalam setiap 1 bulan sekali yang dalam hal ini dilaksanakan di semua desa begitu. Dan melihat hasil dari yang disampaikan oleh mereka, sebetulnya mereka melaksanakan kegiatan posyandu tersebut, malah Ananda almarhumah itu juga mendapatkan pelayanan serupa begitu ya di posyandu, dari mulai pemberian vitamin A, lalu juga penimbangan setiap bulannya ya, juga pernah mendapatkan beberapa bantuan, termasuk di tahun kemarin itu mendapatkan bantuan pemberian makanan tambahan karena gizinya ada masalah gitu. Nah, sebetulnya hal tersebut sudah dilaksanakan begitu oleh teman-teman. Tapi mungkin tadi ya adanya kekurangan-kekurangan yang memang dalam hal ini harus kita perbaiki bersama ya, dan ini semoga menjadi pengingat kepada semua tenaga kesehatan dan juga lintas sektor, karena kita tahu bahwa permasalahan kesehatan ini tidak saja menjadi tanggung jawab kami di kesehatan tapi juga membutuhkan kerjasama baik itu dari tenaga kesehatan ataupun kepala desa ya, ataupun aparat desa, ataupun misalnya dinas-dinas lain yang dalam hal ini mempunyai kewenangan di dalam penata laksanaan atau melihat bagaimana kondisi keberadaan balita di masyarakat. Baik dokter Vini, mengapa Begitu. kasus seperti ini bisa luput dari perhatian pemerintah kabupaten maupun provinsi? Ya. Sebetulnya kami sudah mengadakan beberapa namanya kita sebut dengan penelitian epidemiologi, di mana dalam setiap kasus yang merupakan ada kemungkinan untuk terjadinya kejadian luar biasa, itu biasanya dilaporkan ya, dan mungkin koordinasi ini yang segera harus kita perbaiki ya teman-teman di puskesmas, begitu harus cepat berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Kabupaten, Dinas Kesehatan Kota Kabupaten juga harus segera berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi, sehingga bila ada kejadian seperti ini, itu harus cepat segera ditangani, begitu ya. Apalagi kita tahu Pak Gubernur itu orangnya sangat responsif ya. Begitu ketemu satu kasus, sebetulnya harus pada saat itu juga ditindaklanjuti, begitu ya. Dan alhamdulillah sejak diketemukan oleh Pak Gubernur, dalam hal ini kami sudah langsung menindaklanjuti dengan pemeriksaan kepada keluarganya. Jadi keluarganya sekarang sudah ada di Bandung untuk dilakukan pemeriksaan, dan hal inilah yang ke depan ini harus menjadi perhatian untuk seluruh puskesmas ya, seluruh rumah sakit, bahwa kita sebagai aparat pemerintah sekali lagi bahwa kehidupan seorang makhluk manusia itu responsifnya harus cepat. Jadi hitungannya tidak saja
jam ya, tapi juga sampai detik dan menit begitu. Jadi kalau ada sesuatu kejadian yang sifatnya salah satunya adalah seperti Ananda almarhumah ya, yang dalam hal ini mengalami penurunan kesadaran, seharusnya memang pihak dari aparat pemerintah ya, tidak saja dari puskesmas, tapi mungkin dari lintas sektor yang lainnya harus segera gitu ya menindaklanjuti dengan merujuk ke fasilitas yang lebih memungkinkan untuk dalam hal perawatannya, begitu. Baik, Dokter Vini, bagaimana sebenarnya penyebaran kasus cacingan dan gizi buruk saat ini di wilayah Jawa Barat, khususnya di daerah-daerah rawan? Adakah tren peningkatan pasca pandemi? Ya. Jadi sebetulnya ini di dalam setiap bulan Agustus dan Februari ya, dalam Februari Agustus itu sesuai dengan uh, bulan penimbangan balita dan juga pemberian vitamin A itu rutin diberikan pencegahan untuk penyakit cacing ya, atau jadi dalam setiap waktunya itu tiap 6 bulan itu selalu diberikan kepada anak balita ya, dan diberikan vitamin A dan diberikan obat cacing. Nah, ternyata di daerah Puskesmas Kabandungan ini pemberian obat vitamin A-nya dilakukan di posyandu, obat cacingnya dibawa pulang begitu ya. Padahal kepada masyarakat Jawa Barat tidak menjadi masalah ketika setelah diberikan vitamin A langsung diminum obat cacingnya di depan petugas kesehatan ya. Nah, jadi kalau melihat dari pelaporan pemberian obat cacing yang dilaksanakan pada bulan Februari dan Agustus itu rata-rata di atas 90% ya untuk pembagian obat cacingnya. Tapi tadi mungkin ya salah satu kekurangan kami, dan ini akan kita lakukan evaluasi, bahwa obat cacing tersebut juga harus dimakan di depan petugas. Ya, nah ini mungkin yang kami juga menjadi sebuah pembelajaran, koreksi bagi kami ya kepada seluruh ini masyarakat di Jawa Barat, teman-teman di puskesmas, ketika memberikan vitamin A di depan petugas, minumkan juga obat cacingnya, begitu ya. Dan ini mungkin salah satu yang menyebabkan tidak efektifnya pemberian pencegahan obat cacing melalui pemberian tablet obat cacing dalam setiap 6 bulannya. Dan ini yang kita akan perbaiki. Baik, apakah sudah ada langkah konkret dari Dinas Kesehatan Jabar tentunya untuk mencegah kasus serupa terulang? Tadi Anda juga sudah menyebut akan memberikan obatnya dan harus meminum obatnya di depan petugas seperti itu. Apakah nantinya juga ada pengobatan massal cacingan ataupun edukasi secara rutin? Ya, jadi kami sudah terjun kemarin, tim kami sudah terjun ke Sukabumi, sudah bertemu dengan Pak Bupati, dengan kepala dinasnya, juga dengan pihak puskesmas, dan di situ kami juga khusus untuk Kabandungan ini kita adakan survei untuk kecacingannya, dan nanti langsung diberikan pemberian obat ya untuk obat cacing. Lalu untuk keluarga ini sudah kami bawa ke Bandung untuk dilakukan pemeriksaan kesehatannya, baik pada ibunya, kepada bapaknya, juga neneknya ikut juga bersama kami, Bapak sekalian. Lalu kami juga hari ini tadi sedang membuat surat edaran yang akan disampaikan kepada seluruh puskesmas kota kabupaten di 27 kota kabupaten, dinas kesehatan kota kabupaten, untuk memberikan obat cacing dan vitamin A itu di depan tenaga kesehatan, begitu ya. Jadi surat tersebut ya, sudah beberapa langkah yang kami lakukan, termasuk insya Allah kami pun akan meningkatkan kompetensi pengetahuan tentang kesakitan kecacingan ini kepada seluruh puskesmas dan rumah sakit di Jawa Barat. Kami berkoordinasi dengan IDAI Jabar ya, di mana Prof. Anggi sebagai Ketua IDAI Jabar sudah menyanggupi akan menjadi narasumbernya. Dan hari ini pun juga kami berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan membahas tuntas ya dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, dengan Direktur RSUD Kota Sukabumi ya, juga dengan Puskesmas, dengan para ahli untuk membahas tuntas langkah-langkah apa saja yang memang harus dilakukan. Jadi kalau tindak konkret pemerintah Provinsi Jawa Barat ketika turun instruksi dari Pak Gubernur itu kami sudah melakukan tindakan-tindakan tersebut. Dan kedepannya tentu ini akan menjadi evaluasi bagi kita semua ya, karena tidak boleh ada lagi kecacingan di Jawa Barat ya, karena kan tadi ya sebetulnya setiap 6 bulan itu anak-anak itu sudah diberikan obat untuk pencegahan penyakit cacing gitu. Baik, Apalagi Dr. kita Vini. tahu Kami juga mendapatkan informasi bahwa Balita Raya ini sebenarnya tidak mempunyai BPJS, keluarganya juga tidak mempunyai BPJS Kesehatan. Bagaimana sebenarnya Dinas Kesehatan bisa membantu keluarga-keluarga ataupun warga yang tidak mampu? Jadi sebetulnya kalau pemerintah Provinsi Jawa Barat ini sudah secara rutin memberikan bantuan untuk BPJS bagi orang yang tidak mampu di kota kabupaten. Ya hampir 1,2 triliun setiap tahunnya kami memberikan bantuan. Dan kami pun menyiapkan sejumlah dana atau anggaran yang kami siapkan di
6 RSUD UPTD kami, ya ini untuk membantu orang-orang yang memang tidak punya pembiayaan atau belum menjadi peserta BPJS ya, karena ada saja ya Mbak yang sudah ada anggaran tapi ada yang tidak terdata di BPJS. Nah, dan betul keluarga ini ternyata tidak punya KTP, tidak punya KK sehingga tidak terdaftar di BPJS, dan ini harusnya memang menjadi perhatian dari aparat ya, aparat desa, aparat kecamatan, bahwa ketika seseorang di warganya tidak ada data kependudukannya, itu sebetulnya harus segera ditindaklanjuti. Ya malah kami itu sebetulnya sudah bekerja sama dengan Disduk Capil ya Provinsi Jawa Barat, bahwa setiap kota kabupaten diinginkan ketika anaknya lahir di rumah sakit ataupun di tempat praktek ya ibu bidan atau praktek dokter, itu sudah harus ada 3 tanda kependudukan yang harus keluar. Yang pertama adalah akta kelahiran, yang kedua adalah kartu anak, Bapak sekalian, dan yang ketiga adalah kartu keluarga yang baru. Nah, jadi sebetulnya kalau semua 27 kota kabupaten ini sudah melaksanakan kebijakan tersebut, tentu tidak ada lagi masyarakat kita yang tidak punya data kependudukan ya, dan otomatis kalau sudah punya data kependudukan pasti nanti akan terdata ketika masuk keluarga yang tidak mampu. Begitu ya. Jadi memang ini mungkin koreksi tidak saja oleh kami pemerintah Provinsi Jawa Barat khususnya Dinas Kesehatan, tapi juga mungkin menjadi koreksi untuk semuanya ya, aparat-aparat yang tadi ya yang dalam hal ini bersinggungan dengan keberadaan BPJS itu juga tergantung kepada data kependudukan. Begitu. Jadi memang evaluasi untuk semuanya, perbaikan ke depan. Insya Allah kita akan menjadi lebih baik. Baik Dokter Vini, saat ini seperti apa kondisi rumah tersebut dan apakah ada intervensi kesehatan lanjutan bagi keluarga korban ataupun anak-anak lainnya yang mungkin masih tinggal di area tersebut, dan tentunya anak-anak yang tidak mempunyai BPJS Kesehatan? Ya. Jadi seperti saya sudah bertemu dengan Pak Camatnya kemarin, alhamdulillah ya, karena Pak Camat mengantar Bapak dan Ibunya almarhumah ke Bandung, begitu beserta dengan kepala desanya, juga beserta dengan puskesmas, di mana kami kemarin sudah melakukan beberapa tindak lanjut ya, rencana tindak lanjut untuk kegiatan-kegiatan yang tadi ya saya sampaikan bersinggungan ya. Malah Pak Camat sudah menyampaikan sudah membuat kartu keluarga, sudah membuat KTP ya, yang sudah ditindaklanjuti, yang tadinya kan mungkin tidak punya ya. Nah, alhamdulillah itu sudah. Nah, kami juga sudah mendaftarkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi untuk dikeluarkan BPJS-nya. Tapi kalau untuk selama perawatan di Bandung itu sudah anggarannya sudah ada di kami di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jadi tidak menjadi masalah. Baik, kami berharap tragedi yang menimpa almarhumah Raya ini bisa menjadi cermin ya, sekaligus juga pengingat bahwa masih banyak pekerjaan rumah dalam memastikan akses kesehatan yang merata, terutama bagi warga yang kurang mampu di daerah pelosok. Terima kasih Dokter Vini Adiani Dewi, Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat. Siap. Ya. Sekali lagi mohon maaf kepada masyarakat Jawa Barat, insya Allah kita akan menjadi lebih baik.